Halo teman-teman, balik lagi di Gypsy Journal. Oke, kali ini aku ngadain pick a card reading lagi. Temanya itu tentang apa sih yang sebenarnya dia harapkan dari kamu, apa yang sebenarnya dia harapkan untuk dapatkan dari kamu. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, aku gak akan bosan-bosan ngingetin ke kalian bahwa reading ini bersifat general ya, dan tujuannya untuk inspirasi dan hiburan semata. Oke, aku punya 3 pile kartu di sini, pile 1, pile 2, pile 3. Kalian boleh pejamkan mata kalian, relax, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan energi kalian yang membimbing kalian kepada pile kartu mana kalian paling teresonansi. Dan aku juga boleh ingetin di sini kalau kalian boleh banget pilih lebih daripada 1 pile kartu ya. 2 atau 3 boleh banget, oke? Sekarang kita mulai ke pile number 1. Oke, pile number 1 kita lihat punya apa. Kita ada The Empress, terus ada Six of Wands, juga yang terakhir ada The Hangman. Oke, aku lihat di sini dia pengennya dapetin orang yang bisa ngemong dia, yang bisa kayak mengayomi dia, menyayangi dia, memberikan dia kehangatan, yang lebih kayak orang tua gitu, kayak ibu yang bisa kayak ngasih dia nasihat, kayak jadi shoulder to cry on ya, orang yang benar-benar kayak punya kehangatan gitu. Jadi dia itu yang aku lihat kayaknya dari sepanjang kehidupannya atau dari masa kecilnya dia itu kayak yang agak kurang kasih sayang gitu, makanya dia mengharapkan pasangan yang bisa memberikan kehangatan buat dia gitu. Selain itu dia juga berharap bahwa kamu itu mau untuk usaha bareng gitu, jadi apa yang dia dapat dari kalian itu bisa membawa kalian berdua itu jadi manusia yang lebih baik ya, jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan yang dia harapkan juga kayak dia tuh pengen apa ya, seperti yang tadi aku bilang ke kalian, kalau dia tuh kelihatannya yang aku lihat di sini tuh kayak orang yang kurang kasih sayang gitu, makanya dia tuh kayak pengen dilihat, tapi bukan dalam artian yang negatif ya. Jadi kayak dia tuh pengen pengorbanan dia, apa yang dia lakukan tuh nggak sia-sia gitu. Jadi dia tuh pengen dilihat potensinya, dilihat value-nya gitu. Dia pengen kamu itu kayak melihat pengorbanan dia gitu, melihat apa yang dia lakukan untuk kamu gitu. Dia ingin dihargai gitu, dia butuh apresiasi di situnya gitu. Jadi kayak benar-benar dia tuh kayaknya hidup dia tuh seperti yang dingin gitu ya. Dia tuh hidupnya tuh kayaknya entah itu kurang kasih sayang, entah dia datang dari keluarga broken home, atau mungkin dia datang dari lingkungan yang tidak begitu harmonis ya, aku kurang tahu. Atau mungkin dia ada pergulatan batin, ada pergumulan di dalam dirinya yang membuat dia itu membutuhkan kayak kasih sayang gitu, yang aku lihat di sini. Dan dia tuh benar-benar pengen banget kayak bisa jadi pribadi yang baru dengan adanya kamu. Dia tuh bisa jadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih bahagia, mungkin pribadi yang lebih apa ya, kayak lebih bahagia gitu sih yang aku lihat di sini. Ya, sekarang coba kita lihat lebih jauh lagi apa aja yang dia harapkan dari kamu. Okay, what he or she is hoping for from the person that you found number 1. Tell me the truth and nothing but the truth. What he or she is hoping for from the person that you found number 1. Please tell me the truth. But the truth. Okay. 7 of Swords. Bagus ya, ada 4 of Wands di sini.
dia benar-benar kayak ingin membentuk keluarga gitu, kayak dia ingin bahagia. Kelihatannya dia datang dari keluarga yang kurang harmonis sih, aku lihat. Oke, langsung 2. Oke ya. Di sini kelihatan banget bahwa memang dia ingin keluar dari kondisi dia ingin keluar dari circle dia, dari lingkungan dia yang abusive ya, yang aku lihat abusive dan kayak kurang akur yang aku lihat di sini. Jadi dia tuh mengharapkan kehangatan, dia mengharapkan mendapatkan a proper family gitu, dia mengharapkan tempat untuk pulang, dia mengharapkan apa ya, acceptance, penerimaan gitu yang aku lihat di sini. Makanya dia yang keluar pertama tadi di Empress ditambah dengan The Hangman, jadi dia itu benar-benar butuh untuk diapresiasi. Selain itu dia ingin keluar dari situasi dia yang tidak kondusif yang aku lihat di sini. Entah mungkin keluarganya, entah mungkin lingkungannya, aku nggak tahu apa, tapi yang aku lihat di sini kemungkinan besar itu ya dia datang dari keluarga yang kurang harmonis. Jadi dia tuh punya cita-cita untuk membangun keluarga yang lebih baik daripada apa yang dia miliki sekarang gitu ya. Dan yang aku lihat juga di sini dia tidak menganggap kamu sebagai pelarian dia ya. Jadi kayak dia tuh punya tujuan, dia tuh punya maksud, dia tuh mau punya tujuan lah, punya tujuan yang baik ya. Jadi tidak menjadikan kamu tuh kayak tempat pelarian dia dari keadaan dia yang kurang harmonis, dari keluarga dia yang kurang harmonis, enggak. Tapi dia tuh kayak punya impian, dia punya cita-cita itu untuk bahagia sama kamu ya, untuk bisa kompak, untuk bisa harmonis, bisa hangat, bisa rukun gitu. Itu yang dia harapkan dari kamu gitu. Dan aku lihat di sini kayak dia tuh udah capek ya, dia udah capek sama keadaan dia udah ngerasa kayak gimana caranya kalau bisa secepat mungkin dia keluar gitu dari keadaan ini. Dia sudah penat, dia berusaha untuk bertahan ya, dia berusaha untuk mengikhlaskan hatinya, tapi tetap di lubuk hati yang terdalam dia tidak ingin keadaan yang sekarang itu terulang dengan keluarganya nanti yang akan dia bentuk kayak gitu. Yang aku lihat di sini memang dia itu kayak tidak mendapatkan porsi yang cukup sebagaimana peran dia di tempat dia berada. Jadi dia itu tidak mendapatkan apa yang pantas untuk dia dapatkan gitu. Makanya dia mencari itu dari di luar, dia mencari itu dari kamu, dia mengharapkan itu bisa dia dapatkan dari kamu gitu. Mungkin dia seperti yang aku lihat sini kayak kurang kasih sayang seorang ibu ya, yang dia cari itu kayak kehangatan dari seorang ibu gitu. Dia kehilangan itu yang ada di hidup dia. Dia orangnya karena dia ditempa sama keadaan yang demikian, menjadikan dia itu orang yang sangat dewasa, menjadikan dia itu orang yang sangat bertanggung jawab. Dan dia orangnya itu kayak bukan multi talent sih, tapi lebih kayak mampu mengatasi suasana, dia mampu untuk beradaptasi gitu. Jadi dia itu sudah biasa ditempa ya, jadi dia itu jadi pribadi yang mature gitu. Dia jadi pribadi yang cukup disegani ya, walaupun mungkin kelihatannya dia agak kaku, dia agak kaku gitu, dia agak sedikit kayak membedakan diri, mendiferensiasikan dirinya dengan yang lain. Tapi itu bukan mengeksklusifkan diri, dia hanya tidak tahu bagaimana cara dia mendekati orang, cara dia approach orang lain gitu. Tapi dia adalah orang yang menyenangkan, orang-orang tuh sebenarnya suka sama dia, orang-orang itu mengagumi dia ya. Balik lagi karena dia memang ditempa dengan keadaan yang tidak menyenangkan, yang kurang harmonis, yang kurang hangat, kurang rukun mungkin, dengan keadaan yang kurang proper. Dan dia belajar dari situ. Dia bukan tipe orang yang rusak karena keadaan, bukan tipe orang yang kalah dengan keadaan gitu. Dia tetap semangat dan dia tetap berharap, dia tetap punya
impian, dia punya harapan supaya kedepannya itu kehidupan bisa jauh lebih baik, keadaan tuh akan jauh lebih baik. Itu yang dia harapkan dari kamu gitu. Yang aku lihat juga di sini, dia tuh kayak yang udah dia tuh mengharapkan kejujuran dari kamu gitu. Jadi dia kayaknya orang yang sudah melihat begitu banyak kebohongan, sudah melihat begitu banyak tipu daya ya mungkin. Jadi dia tuh pengen apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada kalian itu dilandasi dengan kejujuran. Jangan ada, istilah kata kerennya itu kayak jangan ada dusta gitu. Karena dia udah muak gitu, dia udah enough gitu sama semuanya gitu. Kayak ya sudah, apa yang terjadi ya biarlah terjadi. Dia tidak bisa merubah masa lalu, dia hanya bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Tapi dia sangat ingin kedepannya itu tidak terulang lagi. Semua yang ada, yang dia alami, yang dia rasakan itu tidak perlu terulang lagi. Yang aku lihat kayak gitu. Dan dia orangnya sangat baik kok. Sebenarnya dia orangnya baik, hanya saja dia memiliki jiwa yang terluka gitu. Makanya dia kesana seperti susah untuk didekati ya. Padahal dia orangnya sangat baik. Dia orangnya nggak ada niat jahat sama sekali gitu. Kayak dia orangnya lurus-lurus aja. Dia tipe yang kayak gitu. Oke, sekian dulu buat pile number 1. Thank you buat kalian yang udah memilih. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pile number 2. Oke, ini pile yang kedua ya. Pile yang kedua kita lihat ada apa di sini. Kita ada strength. Terus ada 5 of swords. Juga ada 2 of swords. Oke. Dia adalah orang yang rapuh. Dia punya hati yang sangat rapuh. Ya, dia punya hati yang menangis. Dia punya hati yang tersakiti. Gitu yang aku lihat. Dan yang dia harapkan dari kamu, dia ingin bisa mendapatkan kelegaan dari kamu, dia ingin bisa mendapatkan kekuatan dari kamu. Itu dia menganggap kamu itu sebagai power bank dia, sebagai energy source-nya dia. Gitu, kamu itu baterainya buat dia, kamu itu cahaya dalam hidup dia. Yang dia harapkan di kamu itu kayak dia ingin selamanya, dia ingin seterusnya itu kamu tetap memberikan kekuatan ke dia, tetap jadi sumber kewarasan dia. Ya, orang yang mengimbangi apa yang dia rasakan selama ini, orang yang bisa kayak menenangkan hati dia. Gitu. Orang yang bisa jadi sahabat yang baik buat dia. Gitu. Kamu itu sangat berarti buat dia. Jadi kalau di sini kesannya dia sangat membutuhkan kamu, yes. Ya, dia membutuhkan kamu karena kamu itu memberikan dia energi, memberikan dia semangat untuk terus bertahan. Gitu. Saat ini dia melihat kamu seperti itu. Tapi memang yang aku lihat di sini, jika sampai hal tersebut berubah menjadi obsesi, tentu tidak baik ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak membawa kebaikan. Tidak akan selalu ada buruknya. Maka dari itu diperlukan keseimbangan. Ya, segala sesuatu hal itu perlu balancing. Oke. Kita perlu lebih menjadi bijaksana dalam menyikapi, lebih objektif dalam menilai. Itu untuk tidak membiarkan segala sesuatu terjadi di luar kendali kita. Oke. Dia orangnya sebenarnya gampang sakit hati. Dia orangnya yang aku baca di sini hatinya itu kayak tahu ya, kayak gampang terluka gitu. Tapi cuma dengan dengar suara kamu, mungkin cuma dengan chatting sama kamu, curhat sama kamu, itu dia kayak oh ya udah sembuh lagi, oh ya udah feeling better lagi gitu. Jadi dia tuh kayak semacam, dia tuh kayak kecanduan sama kamu gitu. Dia tuh pengen ada kamu tuh deket terus sama dia. Itu yang aku lihat. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Oke. Tell me what your say is hoping for from the percentage of pile number 2. Tell me the truth and nothing but the truth. What your say is hoping for from the percentage of pile number 2.
balance sih. Kamu adalah penawar buat dalam hidup dia, kamu adalah penawar racun gitu dalam hidup dia, ya. Penglipur lara untuk hati dia yang rapuh, untuk dia yang gampang tersinggungan, untuk dia yang gampang sedih gitu. Oke, next. Jumping ya kartunya. Oke. Kamu adalah advisor ya buat dia ya. Apapun dia selalu tanya kamu. Ya. Apapun dia mau ambil keputusan apa, mau beli apa, mau makan apa, kalau bisa kayaknya nanya deh sama kamu. Yang diharapkan itu ya, dia benar-benar pengen menyerahkan seluruh hidup dia di tangan kamu deh ya. Kamu jadi power bank dia ya, kamu jadi pengimbang buat dia ya, kamu jadi leader buat dia gitu. Jadi dia itu kayak ini dia tipe orang yang agak submisif ya kalau aku lihat di sini. Jadi dia butuh kamu untuk menjadikan dia lebih baik. Jadi dia percaya bahwa dengan adanya kamu, dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Dia melihat kamu punya sisi leadership gitu, dan maka dari itu dia kayak jadi bergantung sama kamu gitu. Dia jadi bukan ketergantungan ya, jadi kayak dia tuh banyak banget berharap sama kamu, even though gitu, kayak hal sepele kayak dia mau makan apa, dia tuh bisa nanya sama kamu, kayak mungkin sekedar chatting kayak siang ini makan apa ya kira-kira gitu, untuk sekedar buka obrolan. Padahal sebenarnya memang dia pengen nanya sama kamu, kali aja kamu bisa kasih dia ide gitu. Kadang karena dia tipe orang yang kayak kalau dia saat lagi bingung, saat dia lagi galau, dia pasti carinya orang yang udah dia percaya gitu, orang yang udah dia yakini dia memiliki sifat leadership, mampu membimbing dia kayak gitu, bahkan dari hal-hal sepele loh ya, apalagi di hal-hal besar gitu. Kemungkinan dia bakal terus discuss sama kamu, terus diskusi sama kamu untuk dalam proses pengambilan keputusan gitu. Jadi dalam decision making dia tuh tipe orang yang kayak ragu-ragu gitu, kayak dia kurang tegas gitu. Dia tipe orang yang kurang tegas gitu, makanya dia kayak harus diyakinkan lagi sama kamu. Yang dia harapkan ya itu, kamu itu bisa mendampingi dia, membantu dia dalam pengambilan keputusan, menjadi power bank buat dia gitu. Kamu jadi penglipur lara buat dia gitu. Sebenarnya dia bukan memanfaatkan kamu, cuman dia itu ya itu kayak I can't live without you, kayak gitu deh kesannya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu tipe yang nurturing gitu, kamu tipe yang mengayomi, yang penyayang, itu sebenarnya dia cocok banget gitu kan sama kamu. Jadi dia yang manja, kamu yang manjain gitu. Yang kulihat memang di sini dia orangnya sebenarnya kalau misalkan dia bisa dibantu, diarahkan ke jalan yang baik gitu, mengambil keputusan yang benar gitu, dia itu bisa jadi orang yang sukses. Dia itu bisa jadi orang yang berhasil lah gitu. Yang penting memang dalam proses diskusinya, dalam proses ngobrolnya itu balance gitu, tetap kayak didasari dengan logika kayak gitu. Jadi nggak ada yang baper-baperan, nggak ada yang saling tinggi nadanya gitu, malah jadi adu argumen dan lain-lain sebagainya gitu. Dia sebenarnya bukan tipe orang yang pemaksa loh.
Dia itu sebenarnya orangnya penurut banget. Dia orangnya penurut karena dia kan tadi yang aku bilang, dia tuh hatinya kayak tahu, dia tuh lembut banget, dia tuh jiwa dia tuh lembut banget gitu, dan dia itu bukan tipe orang yang ngeselin kayak keras kepala gitu, enggak. Dia orangnya bener-bener penurut, dia lembut, asalkan memang kita bisa nyampein maksud kita ke dia gitu dengan landasan yang tepat ya, reasonable gitu. Kalau misalkan nggak beralasan sama dia, bisa didebat terus, bisa kayak dipertanyakan terus, hah yakin kayak gini, hah emang bener ya kayak gini ya, dia orangnya kayak gitu. Tapi dia bukan tipe orang yang menyebalkan ya gitu. Dan yang aku lihat juga di sini, dia itu terkadang kurang mampu memotivasi diri dia gitu, makanya dia terkadang kayak mellow, suka mendadak kayak mellow gitu, nyari kamu, aduh aku tuh gini. Dia tuh pengen disemangatin gitu, dia tuh pengen dikasih spark lagi gitu dalam hidup dia. Dia tuh pengen kayak dikasih terang lagi lah gitu, kayak disemangatin lagi, ayo dong semangat terus, jangan nyerah, kayak gitu-gitu. Dia butuh kata-kata afirmasi positif dari kamu gitu. Terlebih lagi kalau misalkan kayak kamu, bahasa kasih kamu itu bisa dikatakan kayak act of service gitu. Kamu bisa misalkan nge-treat dia sesuatu, kayak kamu kasih hadiah ke dia, kamu tiba-tiba traktir dia makan atau apa lain sebagainya. Dia tuh benar-benar bisa kayak bukan bucin, bukan baper, tapi kayak benar-benar appreciate what you do gitu. Dia kayak benar-benar ya ampun, hutang budi banget, gila kamu tuh baik banget gitu. Itu yang ada di pikiran dia. Jadi itu karena hatinya itu selembut tahu sutra gitu kan. Gitu. Apalagi kalau misalkan kayak dia tuh udah klik ya sama kamu gitu, dia udah seneng gitu sama kamu, ya udah gitu, nempel aja gitu. Dia tuh dan kamu tenang aja gitu. Kalau sama dia, kamu tuh nggak perlu takut dia bakal selingkuh, dia bakal ada main sama orang lain atau apa, enggak. Dia tuh kalau udah sama kamu ya udah gitu loh. Karena dia pun sebenarnya memang sudah menganggap kamu itu bisa dikatakan segalanya gitu buat dia gitu kan. Apa yang ada di kamu itu segala yang dia butuhkan dalam hidup dia gitu. Ya oke, segitu dulu untuk pile number 2. Thank you buat kalian yang udah memilih pile number 2. Aku mendoakan yang terbaik juga buat kalian. Ya sekarang let's move on to the pile number 3. Oke, pile number 3 ya. Kita lihat punya apa di sini. Ada the moon. Oke, the devil, sama satu lagi. Oke, ten of cups. Yang dia cari adalah partner with the same vision. Dia mencari orang yang memiliki visi yang sama. Dia mencari orang dengan life goal yang sama dengan dia. Dia mencari orang yang memiliki cara kerja yang sama kayak dia. Dan dia percaya bahwa dengan kamu, kalian memang sudah satu visi. Kalian udah punya satu frekuensi yang sama, kalian seirama gitu. Dan dia berharap sama kamu itu dia bisa punya happy ending. Ya, dia tipe orangnya agak keras loh di sini. Dia itu dreamer, dia itu orang yang memiliki mimpi yang tinggi, dan dia melihat bahwa kamu itu bisa mengimbangi dia, bahwa kamu juga bisa menerima impian-impian dia yang sangat tinggi itu gitu ya. Cuman memang selain ambisius, dia memang sifatnya agak keras gitu. Mungkin karena kadang dia terlalu berapi-api gitu, cara dia menyampaikan ke kamu itu kesannya kayak maksa kayak gitu. Padahal enggak, padahal sebenarnya dia itu kayak pengen berusaha meyakinkan kamu bahwa rencana ini tuh oke banget, bahwa apa yang jadi tujuan akhir dia tuh oke banget gitu. Dan dia kayak berusaha meyakinkan kamu kayak gitu orangnya. Tapi deep down ya, walaupun dia kayak gitu, dia tetap merasa bahwa kalian itu satu visi, bahwa kalian itu seirama, kalian itu satu frekuensi. Dia merasa nyambung banget sama kamu gitu. Dia ngerasa bahwa kamu itu termasuk salah satu orang yang cukup sulit dia temui ya, karena memang dia kan tipenya orang yang ambisius gitu ya, kayak berapi-api gitu kan nggak semua orang cocok ya sama yang kayak gitu. Terkadang malah kayak risih, apaan sih ini orang gitu, kok kayaknya banyak maunya, kok kayaknya segala pengen gitu kan, kayak gitu. Nah kamu nggak, kamu tuh kayak bisa di mata dia, kamu itu bisa menerima gitu. Dan yang dia harapkan sama kamu itu kayak
ya udah gitu, kita tetap satu visi terus ke depannya gitu. Oke lah kalau misalkan kayak selisih pendapat kayak gitu-gitu pasti wajar lah, kan selalu ada ya, tapi dia tuh tetap yakin banget sama kamu, dia berharap bahwa kalian tuh bisa berjalan beriringan dan memiliki happy ending gitu yang aku lihat di sini ya. Dan yang dia lihat dari diri kamu tuh gak cuma sekedar semata-mata partner ya, dia melihat ada keluarga dalam diri kamu, dia melihat, dia berharap bahwa dengan adanya kamu dalam hidup dia itu kamu bisa mampu melengkapi apa yang kurang dari hidup dia. Jadi you are the missing pieces gitu loh, kamu adalah bagian yang hilang dari hidup dia gitu. Jadi kayak kamu tuh memberikan dia semangat untuk kayak akhirnya aku tuh bisa ketemu sama orang yang memiliki satu visi, dengan orang yang sejenis, dengan orang yang berasal dari satu planet yang sama gitu. Nah dia tuh benar-benar ngerasa kamu kayak gitu, dia ngerasa ya salah satu keistimewaan kamu di mata dia yaitu karena kalian satu frekuensi gitu, dan kalian tuh bisa saling melengkapi. Dia tuh merasa full whole ya, dia merasa complete ketika dia bersama kamu gitu. Makanya dia berharap bahwa kalian itu bisa memiliki happy ending, entah itu sebagai pasangan, entah itu menjadi sahabat selamanya gitu. Apapun itu, dia benar-benar berharap bahwa kalian itu bisa punya happy ending dan kalian bisa begini terus selamanya gitu. Dia tidak mau sampai kamu jauh dari dia, itu yang dia mau. Oke, sekarang kita lihat ya lebih jauh lagi. Okay, what he or she is hoping for from the person which is pile number 3. Only the truth and nothing but the truth. Okay, jumping. Yeah. The Empress, King of Wands. Okay, dua lagi. What he or she is hoping for from the person which is pile number 3. Tell me the truth and nothing but the truth. Okay. Ya, udah kayak merek motor ya. Apa slogannya, satu hati. More. Tell me what he or she is thinking about the person which is pile number 3. Okay. Dia merasa bahwa kalian itu saling melengkapi satu sama lain ya, dan dia bahagia sama kamu, dia happy sama kamu, dia happy dengan keberadaan kamu dalam hidup dia ya. Dan dia itu kayak free aja gitu, dengan adanya kamu tuh membuat dia malah semakin termotivasi gitu. Makanya dia yang kayak ya itu, jadi kalian itu udah berjalan beriringan gitu, kalian tuh udah kayak minimal banget slack yang ada di antara kalian, dan itu bahagia, itu membuat dia bahagia. Yang dia inginkan, yang dia cari dari kamu adalah memang orang yang bisa memberikan kebahagiaan gitu. Karena jujur aja dengan sifat dia yang ambisius, dengan sifat dia yang bersemangat gitu, agak sulit ya untuk bisa menciptakan kebahagiaan, karena terlalu cepat gitu, kayak momennya tuh terlalu cepat, jadi banyak hal-hal yang dia kelewat gitu, banyak yang miss. Jadi kayak ibarat kamu jalan di jalan tol lagi ngebut itu kan, kanan kiri pemandangan di luar kan kayak ngeblur gitu ya, kayak skip. Nah dia tuh kayak gitu. Jadi dia tipenya kurang menikmati hidup sebenarnya gitu. Jadi dia sibuk mengejar impian dia sibuk untuk mewujudkan goal dia dalam hidup dia ya. Dan di sini yang aku lihat, dia itu bahagia sama kamu, dan dia berharap bahwa kalian bisa terus kayak gini. Kalian bahkan deep down, kalau memang memungkinkan, kalau misalkan memang berjodoh, bahwa kalian itu bisa jadi pasangan. Tapi andai kata tidak pun, biarlah kalian tetap bersahabat gitu. Itu yang dia mau gitu, karena kalian tuh memang klik banget, karena dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia gitu. Jodoh atau tidak jodoh itu urusan nanti, pokoknya kamu itu soulmate-nya dia ingin tetap bisa bersahabat sama kamu. Itu yang aku lihat. Dan yang dia harapkan itu ya deep down, yang mungkin dia nggak ngomong, yang sebenarnya dia harapkan itu adalah pendamping yang sepadan. Dan dia melihat ada potensi itu dalam diri kamu ya. Dia melihat ada potensi pasangan dalam diri kamu gitu. Jadi ada kalanya ketika dia berharap lebih, boleh lah ya berharap lebih sama kamu gitu.
Walaupun dia sebenarnya nggak berani berharap terlalu jauh ya, tapi rasa itu udah ada buat dia gitu kan. Cuman dia takut kebersamaan ini tuh rusak. Dia takut kebersamaan ini rusak kalau dia menyatakan perasaannya, tapi deep down memang dia merasa seperti itu gitu. Dia itu melihat kamu sebagai sosok panutan dia, karena orang yang tipenya kayak gini, orang yang sangat ambisius gini, tidak jarang bahwa dia itu suka kehilangan arah ya. Jadi karena saking bersemangatnya, saking tak dia kayak tahu-tahu aduh, ini gue lagi di mana ya, ini gue lagi ngapain ya. Jadi kadang kayak suka ngeblank gitu, kayak hilang arah. Nah, dia itu ngelihat kamu punya sosok pemimpin yang mampu mengingatkan dia kembali mana yang prioritas dalam kehidupan gitu. Jadi dia melihat ada kayak sisi leadership yang dia butuhkan dalam diri kamu gitu. Leadership yang bukan diktator gitu, karena dia orangnya nggak suka dipaksa ya. Dia tipe orang yang nggak suka dipaksa gitu. Yang aku lihat di sini juga, dia tidak merasa terancam dengan keberadaan kamu, karena terkadang orang seperti ini itu rasa persaingannya tinggi gitu. Jadi dia itu kayak sering nggak mau kalah gitu, orangnya terkadang nggak mau kalah, tapi dia ngerasa aman dengan adanya kamu. Dia merasa aman, dia ngerasa bebas, dia tidak merasa terancam gitu. Jadi keberadaan kamu itu tidak memberikan rasa persaingan gitu dalam kalian, karena kalian memang itu sudah sejurus gitu ya. Nah, aku lihat kayak gitu. Sebenarnya dia udah cukup lama ya, dia itu menyimpan rasa untuk kamu. Nah ya, udah lumayan lama, tapi nggak berani ngomong. Seperti yang tadi aku bilang, dia takut merusak apa yang sudah ada, apa yang sudah kalian miliki sekarang gitu. Entah karena mungkin kamunya tidak memberi sinyal balik ke dia, atau mungkin kamunya punya gebetan lain, atau kamu punya pacar, atau kamu punya orang lain yang kamu sukai gitu. Itu ada hal yang membuat dia kayak kayaknya masih jauh deh gitu, kayaknya dia itu kena friendzone kamu gitu. Itu yang ada di pikiran dia gitu. Terus yang aku lihat juga di sini, dia itu orangnya sebenarnya penyayang ya. Dia tuh punya bakat orang yang penyayang, cuman nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan karena memang dia kan tipe yang berapi-api ya, yang ambisius. Bukan, jadi kadang orang tuh mikirnya nggak mungkin lah orang kayak gitu tuh penyayang, nggak mungkin lah orang tipe kayak dia itu punya kehangatan. Enggak loh, dia kalau ke kamu beda, dia ke kamu sama ke orang lain tuh beda, nggak sama itu. Dia bisa memperlakukan kamu itu dengan lembut sih, yang aku lihat di sini gitu. Kalau ke orang lain kadang dia jeblak gitu aja kan, malah orang seringkali kayak sakit hati gitu sama omongan dia. Tapi kalau sama kamu dia kayaknya beda deh gitu. Dia bisa menunjukkan sisi lembutnya dia di hadapan kamu gitu. Oke, segitu dulu. Sekian dari aku buat kalian yang udah memilih file nomor 3. Thank you semuanya. Aku mengharapkan yang terbaik juga buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!